Halo teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan bahas sedikit terkait equity valuation. Apa itu equity valuation? Jadi equity valuation itu merupakan proses untuk menentukan nilai pasar wajar dari suatu aset. Equity valuation ini mengacu pada proses penentuan nilai pasar wajar dari instrumen ekuitas atau perusahaan. Proses kunci dalam keuangan yang bertujuan untuk mengukur nilai sebenarnya dari suatu perusahaan atau aset ekuitas dalam pasar modal. Ini tujuannya untuk membantu investor atau analisis untuk memahami apakah saham diperdagangkan di bawah atau di atas dari nilai wajar perusahaan tersebut. Konsep dasarnya itu yaitu membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasar. Seperti kita ketahui, nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham yang mencerminkan kondisi fundamental perusahaan. Sedangkan harga pasar merupakan harga saham yang diperdagangkan di pasar yang dapat dipengaruhi oleh sentimen investor dan kondisi eksternal lainnya. Mengapa penting dilakukan equity valuation ini? Tujuannya itu untuk keputusan investasi. Penilaian ekuitas membantu investor memahami apakah saham saat ini dihargai di bawah atau di atas dari nilai sebenarnya. Jadi eh, bisa membantu dalam pengambilan keputusan membeli, menjual, atau mempertahankan suatu saham. Yang kedua, tujuannya untuk penilaian portofolio. Dengan equity valuation ini kita dapat menggunakan penilaian ekuitas untuk menilai portofolio saham kita secara keseluruhan dan menentukan alokasi yang optimal. Kemudian, tujuan yang ketiga untuk pengambilan keputusan korporat. Bagi manajemen ini penting juga untuk digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan, menilai opsi merger atau akuisisi, dan membuat keputusan finansial lainnya. Lantas apa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian ekuitas? Di antaranya itu pendapatan dan laba. Kinerja keuangan perusahaan termasuk pendapatan dan laba ini memiliki dampak langsung terhadap penilaian ekuitas. Yang kedua, prospek pertumbuhan. Perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang kuat cenderung dinilai lebih tinggi karena diharapkan dapat menghasilkan arus kas yang lebih besar di masa depan. Yang ketiga, risiko. Tingkat risiko juga mempengaruhi penilaian ekuitas. Perusahaan dengan risiko yang lebih tinggi mungkin memiliki nilai ekuitas yang lebih rendah. Yang keempat, dividen dan kebijakan pemegang saham. Kebijakan dividen dan kebijakan pemegang saham juga dapat mempengaruhi penilaian. Eh, Model-model penilaian ekuitas yang sering dilakukan diantaranya yaitu comparable approach, yaitu pendekatan yang paling umum dan sering dipakai di pasar dengan perbandingan data perusahaan dan rekanannya. Model pendekatan penilaian ini menganalisis kinerja keuangan dari berbagai perusahaan untuk menentukan dinilai terlalu tinggi atau rendah. Comparable approach ini sering menggunakan price to book, price to earning, price to free cash flow, atau metrik lainnya yang membandingkan valuasi ekuitas terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang kedua yang paling sering digunakan yaitu asset based approach. Merupakan sebuah metode penilaian bisnis yang berfokus pada nilai aktiva bersih perusahaan. Nilai aktiva bersih perusahaan diidentifikasikan dengan mengurangkan jumlah kewajiban terhadap jumlah aset. Metode ini mengukur nilai ekuitas dengan menjumlahkan semua aset perusahaan dan mengurangkannya terhadap semua liabilitas. Dan hasil ini memberikan nilai nominal yang diharapkan jika perusahaan dihentikan dan asetnya dijual. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan terkait equity valuation. Semoga bermanfaat. Terima kasih.